Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang semester 8. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Forensik Viktimologi dengan dosen pengampu Bapak Dadang Sumarna SHMH. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Dina Safitri. Yang kedua ada Devita Analisandra. Ketiga ada Seliana Agustina. Keempat ada Tiara Nabila Putri. Kelima ada Teresia Catherine. Dan yang keenam ada Sunri Setiawati. Materi yang kami ambil dari forensik viktimologi yaitu tentang sosialiwik victim. Apa sih viktimologi? Viktimologi berasal dari bahasa Latin yaitu victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimalisasi atau kriminal sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut Sahetapi, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Dan pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seorang dapat menjadi korban, dan upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan. Hak dan kewajiban korban kejahatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup viktimologi. Jadi, viktimologi ini meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban, dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut J.S. Sahetapi, ruang lingkup viktimologi itu meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, bencana alam. Jadi selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, jadi ruang lingkup atau objek studi viktimologi dalam kriminologi dapat dikatakan sama. Yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban, sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Jadi masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi mutlak yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Menurut J.S. Sahetapi lagi, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis ataupun mental. Jadi berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam perkembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dengan pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan tersebut untuk dipelajari dan dikembangkan. Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan 3 hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu yang pertama, manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum. Yang kedua, manfaat yang berkenaan dengan penjelasan pada korban dalam suatu tindak pidana. Yang ketiga, manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban. Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikuensi dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi sebagai korban manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintah. Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban.
Secara yuridis, pengertian korban termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah pertama, setiap orang, kedua, mengalami penderitaan fisik, mental, ketiga, kerugian ekonomi, dan yang keempat, akibat tindak pidana. Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 5 mendefinisikan korban sebagai berikut. Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengeruangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya. Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian, penderitaan bagi diri atau kelompoknya. Bahkan lebih luas lagi, termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. Dalam kajiannya, viktimologi memiliki perspektif di mana korban bukan saja hanya bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri, tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Menurut Stephen Scarver, ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban, itu sendiri mengenal 7 bentuk, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada unrelated victim, adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Yang kedua, provocative victim, merupakan korban yang disebabkan peranan korban itu untuk memicu terjadinya tindak kejahatan. Yang ketiga yaitu participating victim, hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Dan ada juga biological weak victim, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia atau manula merupakan potensial korban kejahatan. Lalu selanjutnya ada social weak victim, adalah korbannya itu yang tidak diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Terus ada self-victimizing victim, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri atau korban semu, atau juga bisa dibilang kejahatan tanpa korban. Selanjutnya ada political victim, adalah korban karena lawan politiknya. Berdasarkan hal-hal yang di atas, maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadinya kejahatan. Masalah korban ini sebetulnya bukan masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Nah, materi yang akan kami bahas kali ini yaitu mengenai social weak victim. Apa itu social weak victim? Adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
Salah satu contoh kasus yang kami ambil yaitu kasus bullying. Dugaan kasus bullying atau perundungan terjadi di Banyuwangi. Salah seorang siswa kelas 7 berinisial G harus menjalani operasi patah tulang setelah menjadi korban pembulian atau perundungan yang dilakukan oleh salah satu temannya. Bahkan dokter terpaksa memotong tulang pahanya sepanjang 4 cm karena terjadi infeksi yang dialami pada luka korban. Kasus ini bermula ketika G kembali bersekolah setelah 6 bulan menjalani pemulihan operasi patah tulang karena kecelakaan. Namun, selang sebulan sekolah, atau tepatnya tanggal 20 November 2021, terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. G menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh salah satu temannya pada saat jam pelajaran berakhir. Seorang siswa berinisial D mengambil alat bantu jalan milik korban. Beruntung ada satu teman yang lain membantu untuk mengambil alat bantu jalan tersebut dan mengembalikannya pada korban. Namun, tidak berselang lama, D kembali menghampiri korban. Kali ini, D menabrak kaki korban yang masih dalam masa pemulihan pasca operasi patah tulang. Korban pun menangis kesakitan hingga akhirnya diantar pulang oleh salah satu guru. Selama 3 hari di rumah, korban terus mengeluh kesakitan bagian kaki. Hingga akhirnya keluarga membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, ternyata tulang paha korban kembali patah, serta plat penyangga tulangnya lepas akibat benturan yang dilakukan oleh D. Akhirnya dokter menyarankan agar korban kembali menjalani operasi. Setelah dilakukan pembedahan, ternyata sudah terjadi infeksi pada tulang paha korban. Dokter merekomendasi agar dilakukan amputasi terhadap tulang paha korban supaya infeksi tidak menjalar. Akhirnya, pada bagian tulang atas paha korban harus dipotong 2 cm dan 2 cm di bagian tulang bawah. Dan total yang dipotong adalah 4 cm. Sayangnya, pihak keluarga D, terduga pelaku, tidak ada itikat baik untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Hingga akhirnya keluarga korban terpaksa membawa kasus ini ke ranah hukum. Pihaknya mendorong agar kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat terduga pelaku masih di bawah umur. Dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa perilaku bullying merupakan tindakan agresif mengganggu, melukai, menyakiti seseorang yang berada pada posisi lemah secara fisik maupun psikis. Bullying tidak hanya memiliki dampak negatif terhadap korban saja, namun juga dampak negatif terhadap pelaku itu sendiri. Pelaku bullying akan belajar bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi, maupun mengancam anak lain. Menurut pendapat kita bersama, bullying merupakan tindakan yang sangat tercela. Sekolah merupakan tempat belajar dan mencari ilmu. Tidak seharusnya para siswa melakukan perundungan atau bullying kepada temannya. Apapun itu alasannya, semua orang berhak mendapatkan ketenangan dalam belajar. Caranya untuk mengatasi bullying di area sekolah ataupun kampus. Di antaranya, pendidik membuat program pencegahan anti-bullying dan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut, membangun diskusi tentang mengatasi aksi penindasan, terus memberi dukungan dan bantuan pada korban bullying, memberikan sosialisasi tentang bahaya perundungan di sekolah dan lingkungan bermain untuk para siswa, guru, dan staf, menanamkan keberanian pada siswa untuk melawan tindakan perundungan, tetapi tindakan bullying dengan serius. Caranya dengan melaporkan tindakan perundungan pada pihak yang berwenang. Dalam rangka mengatasi maraknya kasus bullying di sekolah, tentunya perlu dilakukan kerjasama antara pihak sekolah seperti guru dan staf berserta orang tua siswa. Dengan begitu, tindakan perundungan di sekolah dapat diminimalisir dan dicegah sedini mungkin. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk semua yang menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.